malas membaca. Kamu masih bisa belajar. Sumber daya alam, pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kelas 4, semester 1, pemanfaatan karakteristik ruang dan sumber daya alam. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaan berbukit-bukit, tidak rata tapi tanahnya subur sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal tersebut berdampak pada aktivitas penduduk yang banyak bekerja sebagai petani. Gitu juga dataran rendah yang tanahnya datar cocok untuk area pemukiman, perkantoran, dan industri sehingga penduduk di dataran rendah lebih cocok jika bekerja di sektor industri dan jasa sebagai karyawan, pegawai, pedagang del. Karakteristik wilayah Indonesia dilihat dari letak astronomis, geografis, geologis, keadaan alam, flora, dan faunanya diuraikan sebagai berikut. 1. Letak astronomi. Indonesia berada pada 611 LS dan 95 BT-141 BT. Konsekuensi, letak astronomi tersebut, wilayah di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat, WIB, Waktu Indonesia Tengah dan WITA, Waktu Indonesia Timur, WIT. Wilayah Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. 2. Letak geografis. Indonesia sangat diuntungkan karena terletak pada posisi silang di antara dua benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Letak geografis ini sangat strategis karena Indonesia berada pada jalur pelayaran dan penerbangan internasional dilalui oleh banyak negara di dunia. 3. Karakteristik geologis. Indonesia yang dilalui jalur pegunungan muda pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik mengakibatkan Indonesia juga memiliki banyak gunung api yang aktif sehingga tanahnya sangat subur karena kaya unsur hara. Namun, Indonesia juga rawan bencana alam gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan tsunami karena menjadi titik pertemuan antara 3 lempeng litosfer, Indo-Australia, Rasia, dan Pasifik. 4. Keadaan alam wilayah Indonesia terdiri atas pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pulau, pantai, sungai, danau, laut, teluk tanjung, selat, lembah, del. 5. Keragaman floranya terlihat dari berbagai jenis tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, stepa, dan sabana. Karakteristik faunanya terbagi menjadi 3 kelompok menurut garis Weber dan Wallace, yaitu fauna jenis Asiatis, Australiatis, dan peralihan. Hal ini membuat negara Indonesia memiliki keragaman kekayaan hayati, hewan dan tumbuhan yang melimpah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Karakteristik ruang dan wilayah di lingkungan sekitar digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, karakteristik ruang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. Pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat antara lain. 1. Pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Puncak Bogor, Jawa Barat, untuk lahan perkebunan teh. Pegunungan Bromo, Jawa Timur, untuk rekreasi, dan Pegunungan Jayawijaya, Papua, untuk jalur pendakian dan tambang emas. 2. Dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan del. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian, misalnya Karawang, Jawa Barat, sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang, Jawa Tengah, untuk perikanan, tambak, dan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Sumatera, untuk perkebunan kelapa sawit. 3. Pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan,
perdagangan, transportasi, olahraga, industri. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa, Kebumen, menghasilkan sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura Jawa, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, untuk perikanan tambak dan air payau. Contoh pemanfaatan wilayah laut misalnya, Selat Bali sebagai jalur unit, pembelajaran karakteristik geografis dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dalam lingkup nasional. Transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, laut di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, untuk pertambangan minyak bumi. 4. Sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya, Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, sebagai jalur transportasi, Sungai Musi, Sumatera Selatan, untuk perdagangan, Sungai Opak DIY, untuk wahana olahraga, Sungai Bengawan Solo untuk irigasi. 5. Danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain, Danau Toba, Sumatera Utara, untuk pariwisata dan irigasi. Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, untuk PLTA. Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah, untuk sarana irigasi. Cara menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan antara lain sebagai 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Adapun cara melestarikan lingkungan adalah 1. Mengolah sampah dengan baik. 2. Mengurangi penggunaan energi rumah tangga. 3. Mengurangi penggunaan plastik. 4. Menanam sayuran. 5. Menjual kembali dan menyumbangkan barang. 6. Menghemat air. 7. Mengurangi mengkonsumsi makanan minuman kemasan. 8. Menggunakan kendaraan umum. 9. Memilah sampah.